Assalamualaikum Bunda, kembali lagi bersama saya Elvirawati. Nah Bunda, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang tips agar sukses menjalani proses ASI eksklusif. Baik Bunda, pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mengulangi definisi ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian makanan pada bayi berupa ASI saja, tanpa tambahan makanan dan minuman lain, sampai bayi berusia 6 bulan. Oleh karena itu, kandungan ASI yang paling cocok bagi sistem pencernaan bayi yang masih berkembang. Air susu ibu atau ASI bukan sebagai asupan utama pada bayi saja, tetapi ASI juga mendukung tumbuh kembangnya bayi. Antara lain, sistem imun bayi lebih kuat, berat badannya ideal, mempengaruhi cerdasnya, dan masih banyak hal baik lainnya ya Bunda. Agar sukses menjalani proses ASI eksklusif selama 6 bulan, ayo Bunda kita simak bersama-sama ya Bunda untuk tipsnya. Yang pertama adalah yakinlah bahwa ASI adalah yang terbaik bagi bayi. Yang kedua yaitu IMD atau inisiasi menyusu dini dan rawat gabung. Yang ketiga yaitu ketahui teknik dasar menyusui. Yang keempat memiliki motivasi yang kuat. Yang kelima pentingnya dukungan suami. Yang keenam percayalah bahwa ASI juga bermanfaat bagi ibu dan keluarga. Yang ketujuh tetap menyusui meski bekerja. Yang ke-8 perhatikan keadaan ibu, bayi, dan kesehatan payudara. Yang ke-9 abaikan nasihat yang tidak masuk akal. Yang ke-10 peduli sesama ibu menyusui. Nah Bunda, selanjutnya kita masuk di pokok pembahasannya ya Bunda. Yang pertama yaitu yakinlah bahwa ASI adalah yang terbaik bagi bayi. Nah, Bunda harus memahami dulu bahwa ASI menjadi suatu hal yang sangat penting, sehingga termotivasilah Bunda untuk rela melakukan demi bayi. Karena ASI dan menyusui tak selalu mudah. Bila Bunda sudah berketetapan, maka tantangan di depan sana bisa Bunda lalui. ASI mengandung bahan-bahan yang dengan mudah dicerna dan diserap bayi, bahkan pada bayi prematur sekalipun. Zat-zat yang terkandung dalam ASI sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan, terutama dalam masa emas 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Adanya antibodi di dalam ASI juga tidak dapat ditemukan pada makanan manapun selain ASI, sehingga bayi yang mendapatkan ASI eksklusif terbukti lebih kebal terhadap penyakit menular. Yang kedua yaitu IMD atau inisiasi menyusu dini dan rawat gabung. Inisiasi menyusu dini dan rawat gabung adalah salah satu upaya untuk mensukseskan program ASI eksklusif. Ibu dan bayi dapat menjalani IMD bila keduanya dalam keadaan bugar. Lakukan kontak antara kulit ibu dan bayi segera mungkin dengan cara meletakkan bayi di dada ibu segera setelah lahir, setidaknya selama 1 jam. Sedangkan rawat gabung adalah proses perawatan bayi bersama ibu dalam ruangan yang sama setelah persalinan. Tujuannya agar ibu dapat menyusui sekehendak bayi. Rawat gabung juga akan membantu ibu mencapai kondisi psikologis yang optimal untuk dapat sukses menyusui. Yang ketiga yaitu ketahui teknik dasar menyusui. Bila keyakinan terhadap ASI sudah terbentuk, maka langkah awal menyusui akan menjadi lebih mudah ya Bunda. Nah, selanjutnya Bunda dapat mempelajari beberapa hal yang dapat membantu supaya proses menyusui berjalan lancar. Seperti bagaimana teknik menyusui yang benar, pelekatan yang benar, posisi menyusui yang disarankan, dan lain sebagainya. Nah, ingat ya Bunda, bila Bunda memiliki kendala, maka carilah solusinya agar Bunda kembali bisa menyusui. Dan bukannya menyerah tak ingin lagi menyusui. Yang keempat yaitu memiliki motivasi yang kuat. Bagaimanapun motivasi yang kuat akan memuluskan rencana Bunda agar sukses menuju ASI eksklusif.
Carilah motivasi dari berbagai sumber agar Bunda tetap percaya diri dan semakin bersemangat untuk menyusui. Bunda bisa mengelilingi diri Bunda dengan orang-orang yang juga tengah mencari tahu seputar menyusui. Misalnya bergabung dengan komunitas tertentu dan mengikuti seminar seputar ASI dan menyusui. Yang kelima yaitu pentingnya dukungan suami. Dukungan suami sangat penting menjadi penyokong utama suksesnya menyusui. Secara umum lebih tinggi pada kelompok ayah yang mempelajari manajemen laktasi dan mendukung serta membantu ibu dalam menyusui. Nah, mulai sekarang yuk beritahu suami pentingnya menyusui bagi bayi agar ia mendukung Bunda. Yang keenam yaitu percaya bahwa ASI juga bermanfaat bagi ibu dan keluarga. ASI bukan hanya bermanfaat bagi bayi, tetapi juga bagi ibu dan keluarga. Bagi ibu, menyusui bisa menjadi KB alami, mengembalikan ukuran rahim ke ukuran semula dengan lebih cepat, serta sistem kekebalan tubuh yang meningkatkan karena produksi antibodi yang bertambah. Sedangkan bagi keluarga, pemberian ASI eksklusif tentu lebih ekonomis karena tidak ada biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses menyusui tidak membutuhkan persiapan alat-alat khusus, sehingga lebih efisien dan juga mengurangi resiko infeksi akibat penyiapan susu yang kurang higienis. Yang ketujuh yaitu tetap menyusui meski bekerja. Bagi ibu bekerja, aktivitas menyusui tidak perlu dihentikan. Jika memungkinkan, bayi dapat dibawa ke tempat ibu bekerja. Bila tidak, sediakan nasi perah untuk bayinya di rumah ya Bunda. Atau Bunda bisa memulai memerah ASI sebulan sebelum kembali bekerja. Begitu mulai kerja, Bunda juga dianjurkan untuk terus rutin memerah di tempat kerja. Memerah ASI juga bermanfaat bagi ibu yang tidak bekerja di luar rumah. Memiliki ASI perah akan membantu misalnya saat ibu mendadak harus berpergian atau sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Yang kedelapan adalah perhatikan keadaan ibu, bayi, dan kesehatan payudara. Nah, kondisi ibu yang sakit, lelah, atau kurang percaya diri dapat mengganggu pemberian ASI eksklusif juga loh Bunda. Karena Bunda juga perlu memperhatikan kondisi Bunda sendiri, terutama di bagian payudara. Nah, payudara yang sehat dan terasa nyaman biasanya akan meningkatkan kepercayaan diri Bunda sehingga produksi ASI lebih lancar. Rasa ragu timbul bila Bunda merasa payudara bermasalah, misalnya puting yang tidak menonjol atau payudara terlalu kecil. Bila Bunda mengalaminya, jangan biarkan keraguan terus menyelimuti. Sebaiknya konsultasi ke konselor laktasi dan dokter. Yang kesembilan yaitu abaikan nasihat yang tidak masuk akal. Selama proses menyusui berjalan, tak jarang tantangan dalam bentuk komentar-komentar buruk dari orang sekitar Bunda muncul. Misalnya seperti nanti kan payudara kendor kalau menyusui. Atau udah kasih sedikit pisang lah Bu, kan kasihan nanti perutnya lapar. ASI saja mana cukup. Nah, komentar yang Bunda dengar seperti itu jangan ditanggapin ya Bunda. Pastikan saja ya Bunda, selama proses menyusui Bunda sudah benar, serta nutrisi yang didapatkan bayi sudah sesuai. Saat Bunda mengajaknya cek kesehatan, maka Bunda tak perlu gentar dengan omongan orang lain. Nah Bunda, yang terakhir yaitu peduli sesama ibu menyusui. Hanya sesama ibu menyusui yang tahu aspirasi ibu-ibu menyusui. Jadilah pendukung sahabat menyusui. Misalnya memberi saran atas masalah menyusui ASI eksklusif. Jadilah salah satu tempat curhat sesama ibu menyusui. Bunda juga dapat menjadi motivator dengan terus memberikan dukungan moral. Semoga berhasil ya Bunda. Teruslah semangat mengasihi si kecil dan bisa dilanjutkan hingga ia berusia 2 tahun atau lebih. Baiklah Bunda, selesai sudah penjelasan saya tentang tips agar sukses menjalani proses ASI eksklusif.
Semoga dengan apa yang telah saya jelaskan bisa menambah ilmu pengetahuan Bunda dan semoga bermanfaat ya Bunda. Jangan lupa nonton video selanjutnya ya Bunda. Bye bye Bunda.